dalam mengajar juga, kadang-kadang saya mengajar ada kelas S2-nya mata kuliah tertentu. Nah, inilah juga yang mendorong saya karena tuntutan profesi tentunya sebagai seorang dosen, yang mendorong saya untuk masuk S3 doktor teologinya, Pak. Ya, 3,5 tahun saya selesaikan itu doktor teologinya. Sebelum kita mulai perbincangan ini, mari kita berdoa agar Tuhan Yesus yang memimpin diskusi kita sehingga akan memberkati para pemirsa yang menonton acara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Kami bersyukur untuk kedua hamba-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami dan siap menyaksikan pengalaman-pengalaman mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami sehingga setiap orang yang menyaksikannya diberkati, imannya dikuatkan dan diteguhkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, saya ingatkan bagi yang belum subscribe YouTube channel kami, silahkan di subscribe dan bunyikan lonceng agar setiap ada konten baru dari kami, God lovers, langsung dapat notifikasi dari YouTube. Silakan juga Anda memberikan komentar di kolom komen, dan jika Anda menyukai tayangan ini, mohon dapat men-share kepada teman dan kerabat. Baiklah, segera kita memulai talk show kita hari ini. Ibu Sri, Anda berasal dari suku Betawi, sedangkan Pak Nainggolan berasal dari suku Batak. Nah, sepertinya jarang kita jumpai kombinasi seperti ini. Bagaimana proses penyesuaian Anda saat masuk ke keluarga Pak Nainggolan? Dan sebaliknya, dari Pak Nainggolan bagaimana bisa masuk ke dalam keluarga Ibu Sri yang Betawi? Silakan dari Ibu Sri dulu. Baik, Pak Martin. Kalau dari saya memang dari awal saya mengalami itu sangat mengalami kesulitan terutama dalam hal cara berbicara. Di segmen yang lalu saya katakan bahwa dari cara ibadah aja saya udah shock. Nah, dari segi bicara itu shock karena mungkin memang sudah begitu ya, cara orang Batak ngomong tuh agak banyak polisi tidurnya. Dakduk gitu, maksudnya tinggi gitu, tinggi, turun tinggi gitu. Naik terus gitu ya. Kayaknya suaranya volumenya besar atau apa tuh ya, pokoknya kayak orang emosi gitu. Tapi saya di situ tuh agak susah banget terima gitu kan. Agak susah banget terima. Iya. Ngomongnya tinggi, apalagi kalau lagi ketemu keluarga gitu kan. Nah, itu sulit Ngobrol banget. aja kayak orang berantem gitu ya. Gitu. Jadi saya kadang-kadang cuma diam. Kadang-kadang kalau lagi ada mertua datang nih, mertua suka bilang, "Kau ngomong lah," kata gitu. Nggak bisa saya ngomong dalam hati saya, cuma saya senyum-senyum ketawa kayak orang bego gitu. Bu, ngomong-ngomong waktu pacaran itu ngerayunya gimana? Galak juga atau halus ngerayunya? Khusus kalau Pak Nainggolan secara pribadi dari awal saya kenal, saya kira bukan orang Batak. Jadi halus ya? Iya. Bahasanya. Cuma begitu ke keluarga besarnya nih baru. Ke keluarga ngomongnya itu gampang-gampang bentak gitu loh, gampang-gampang kayak tinggi gitu kan. Jadi saya tuh di situ shocknya. Terus kalau lagi ketemu juga dengan keluarga besar, begitu juga. Keluarga besar kadang-kadang, aduh ini ngomongnya mana waktu itu belum tahu bahasa. Terus udah belum tahu bahasa juga kadang-kadang begini, contoh gini. Satu kali ketemuan, saya kan belum lama jadi istri bapak ya, baru punya anak 2 waktu itu. Jadi begitu datang ke rumah keras banget ngomongnya, "Horas," gitu. Iya. Saya itu beneran deg-degannya kayak udah mau mati gitu, keringat dingin, kaki saya lemes gitu kan. "Iya, Horas, Amang," gitu. Tapi saya masih gemeter, "Mana Bapak Sinando?" katanya gitu, ngomongnya keras kan. Saya deg-degan. Saya lama jawab gitu kan. Masih belum pulang kantor gitu kan. Nah, di situ saya bener deh, susah banget, belum lagi dalam hal-hal lain. Ketika saya masuk membaur ke keluarga Batak, saya kan nggak tahu adat istiadat Batak, misalnya lagi diajak ke acara dan lain sebagainya. Itu
Ya kaget-kaget sih Pak, kaget-kaget. Jujur aja jiwa semakin mengurangi kenyamanan saya. Kawin sama orang Kristen, jadi orang Batak pula itu. Ya, sukar Pak. Ada Sulit. siksaan sendiri buat ibu ya? Betul, betul, Oh, betul. gitu. Tapi akhirnya sekarang udah oke ya, Bu? Kalau oke banget kalau sekarang, Oh, bahkan gitu ya. saya sih merasa bukan GR juga. Kayaknya saya lebih Batak dari Batak. Iya, kelihatannya sih, Bu. Iya, wajahnya udah Batak, udah semua Batak. Gitu. Baik. Nah, kalau Pak Nainggolan bagaimana pengalamannya berbaur dengan suku Betawi di keluarga besarnya Ibu Sri? Ya, ini pertanyaan bagus sekali Pak Martin. Ya. Ini jadi mengingatkan saya kalau mereka ini yang penting mereka kita bisa kontekstualisasi. Dan itu agak mudah bagi saya karena memang saya dibesarkan dari sejak kecil itu di daerah Jawa melulu, Pak. Jadi bagi saya adat istiadat mereka sudah sangat familiar dan saya sangat mengerti apa maunya mereka. Kalau kita dilihatnya kita alus-alus, bicaranya juga nggak pernah jarang membantah lah. Yeah. Pokoknya seperti Jawa, apapun katanya inggih aja lah gitu loh. Artinya suka atau tidak suka, iyain dulu, nanti baru belakangan kita jelasin. Itu strategi saya Pak. Jadi kayaknya manjur banget gitu Pak. Baik, karena Bapak udah punya resepnya kelihatannya nih ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, Ibu Sri, beberapa tahun setelah Anda dibaptis, Anda dulu beberapa tahun lalu kemudian kuliah teologi. Padahal dulu sudah pernah mengecap pendidikan guru agama Islam. Nah, Ibu bisa ceritakan bagaimana sampai Ibu ke jenjang S3 mengambil kuliah doktor teologi. Silakan Bu. Baik Pak, saya jelaskan. Jadi kalau sekolah saya memang dulu umum, tapi memang sejak kecil saya sudah aktif mengikuti dakwah-dakwah, aktif mengikuti pengajaran-pengajaran yang mendalam dalam agama saya. Memang di keluarga memang harus diakui bahwa memang saya yang paling aktif dalam mempelajari agama yang saya anut waktu itu. Nah, artinya saya memang mendalami seperti tadi beberapa waktu yang lalu Pak Nainggolan jelaskan, beliau memang kami ajak ke pengajian yang bersifatnya untuk belajar dakwah dan mendalami kitab suci kami. Nah itu sampai secara jujur saya harus katakan bahwa bapak saya pernah marah sama saya karena saya mempelajari ilmu agama yang dalam seperti itu. Bapak khawatir karena ternyata berbagai macam aliran ada. Saya aktif mempelajari dan mendalami tentang syariah, ya kan? Tapi bapak saya khawatir, takutnya saya berbeda aliran. Nah, Pak Nainggolan saya bawa ke situ, gitu kan. Jadi memang saya sudah belajar tentang agama Islam, menurut saya sih udah hampir mendalam ketika itu. Lalu kalau saya sampai ke sekolah teologi kan intinya berawal dari beberapa waktu yang lalu yang pernah saya saksikan bahwa sesudah saya bertobat secara otodidak, sebelum saya dibaptis secara otodidak saya mengetahui tentang siapa Bapa, Putra dan Roh Kudus yang saya pahami bahwa itu bukan Tuhan yang tiga, gitu kan. Nah, atas keinginan bahwa ingin menjabarkan kepada anak-anak, kepada orang banyak bahwa orang di luar sana jangan salah paham, memahami tentang Tritunggal itu, pengen banget menjabarkan, itulah awal pertama kali saya ingin sekolah teologi. Nah, untuk mengawali saya mendalami juga pendidikan agama Kristen. Saya sempat masuk PGAK, baru dari PGAK saya masuk ke STT S1. Dengan tujuan kenapa saya sekolah teologi, nggak pernah mimpi jadi pendeta. Nggak pernah mimpi jadi seorang dosen teologi. Tapi yang saya inginkan adalah bagaimana cara menjabarkan apa yang pernah saya pahami secara otodidak dalam baca Alkitab itu kepada orang, menjelaskan. Karena secara umum dan kebanyakan orang menganggap
udah orang Kristen tuh kafir, Tuhannya 3 gitu. Nah, saya mau mengubah image itu gitu. Artinya ya supaya cuci otak lah, jangan anggap orang Kristen Tuhannya 3 gitu. Nah, itulah yang menjadi alasan kuat saya masuk sekolah teologi. Lalu setelah S1 saya tidak cukup puas, ternyata saya harus mendalami lagi, tidak ada jeda. Saya selesai S1 tahun 2001, lalu masuk S2 di STT Apolos, di wisuda tahun 2003, Magister Teologi, dan di situ beberapa waktu kemudian saya diminta untuk mengajar. Ya dulu belum dosen tetap, saya kadang-kadang sebagai dosen tamu di sekolah Alkitab A, Alkitab B gitu kan gitu. Lalu beberapa waktu kemudian saya juga memang udah beberapa kali mengajar di STT yang sekarang saya jadi dosen tetap. Saya diminta menjadi dosen tetap, dan NIDN saya ada di sana. Nah, karena dalam mengajar juga kadang-kadang saya mengajar ada kelas S2-nya mata kuliah tertentu. Nah, inilah juga yang mendorong saya karena tuntutan profesi tentunya sebagai seorang dosen, yang mendorong saya untuk masuk S3 doktor teologinya, Pak. Ya 3,5 tahun saya selesaikan itu doktor teologinya. Gitu, Pak. Iya. Jadi Ibu, sejak Ibu mendapatkan hidayah, Ya. pencerahan, mengenal Kristus secara pribadi, lalu ada kerinduan untuk memberitahukan orang-orang di luar sana siapa Kristus, supaya tidak salah paham. Betul, gitu ya. betul. Inilah yang mendasari Ibu belajar, tapi akhirnya kemudian Ibu menjadi dosen teologi. Iya, betul. Dan juga menjadi pendeta. Iya, betul. Gitu ya, luar biasa. Ini panggilan yang mendalam yang Ibu alami dari Tuhan. Pak Nainggolan, dengar-dengar Anda pernah jadi muridnya Ibu Sri ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda dibedakan dari murid beliau yang lain, dapat keistimewaan begitu? Nilainya 10 semua? Wah, justru lebih keras, Pak. Oh, lebih kejam. Ibu dosen killer nih ya? Iya. Wow. Tetapi saya salut juga kenapa saya sampai akhirnya juga mau melanjutkan ke S2. Padahal waktu itu kami sama-sama S1. Waktu S1 kami bareng. Saya kenapa mau masuk S2? Satu, untuk memberi motivasi kepada anak-anak. Yang kedua, setiap di STT-nya Ibu Sri ada angket. Saya dengar dari Pak Poltak, Pak Rektornya, Pak Ketuanya sendiri. Kenapa Ibu Sri itu saya dibujuk-bujuk, Pak Nainggolan, Ibu Sri jangan dihalang-halangi lah kalau mau jadi dosen tetap di sini. Karena disebutkan begini Pak Nainggolan, setiap kami buat angket di kampus ini, semua mahasiswa menghendaki supaya Bu Sri itu, kalau boleh, Bu Sri lah yang mengajar mata kuliahnya itu semua. Wow, ini berlebihan apa enggak? Loh kenapa Pak? Bapak tanya nggak mahasiswa-mahasiswa itu? Ya saya tanya juga. Katanya, kata mahasiswa itu, kalau Bu Sri yang ngajar, kami banyak dapat Pak. Tapi kalau dosen yang lain yang ngajar, walaupun mata kuliahnya selesai, tapi kami rasanya nggak dapat apa-apa. Wah, saya rasanya, apa iya dalam hati saya ya. Nah, jadi ketika ada kesempatan, setelah ada kesempatan untuk saya mau ambil S2 ini, terdorong karena kami sekaligus kuliah itu bertiga di S2-nya. Keluarga? Iya, anak saya, nomor 2, suami istri dan mantu saya, dan saya sendiri. Iya. Jadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya untuk ambil program S2. Nah, jadi ya namanya dosennya istri sendiri, kita malah jadi tambah berat Pak. Oh, gitu. Takutnya jangan sampai bikin malu gitu. Jadi Ya. malah bebannya sebenarnya makin berat. Oh gitu ya. Bukan karena ingin dapat Kemudahan. keistimewaan gitu ya. Malah jadi beban. Beban Supaya jangan mempermalukan Iya. Bu Sri nih. Sekaligus di juga kampus. memberi motivasi kepada anak-anak Pak. Oh
gitu Pak. Jadi ini alasannya Bapak Iya. kuliah ya, jadi muridnya Ibu. Tuntutan profesi juga. Iya. Sebagai iya. hamba Di Tuhan. kampus itu Oh, ketika iya, kami kuliah salah satu dosennya beliau. Jadi mau diapain? Dan Bapak juga pendeta ya, Iya sama Pak, saya gembala dia. sehingga ada tuntutan itu ya, Tuntutan profesi. melanjutkan pendidikan supaya bisa mengembalakan lebih baik. Iya. Karena jemaat ada yang S2. Loh, Hmm. kami minimal Iya. saya mesti S2 ini begitu. Iya. Nah gitu Pak. Baik, terima kasih. Nah, Bu Sri, Anda sedang menyusun buku berjudul Pertumbuhan Jemaat dalam Alam Pluralisme di Iya. Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi Anda mengambil tema itu untuk buku tersebut? Apa arti pluralisme agama bagi Anda? Ya, menarik sekali pertanyaannya Pak Martin. Ya. Jadi yang melatar belakangi saya itu begini. Saya melihat banyak sekali, bukan hanya di dunia, saya menyoroti di Indonesia. Jadi perkawinan campur itu banyak sekali dan salah satu pelakunya saya. Ya. Tadinya kalau saya kan coba-coba, Ya. siapa tahu saya bisa memenangkan Bisa Bapak bawa. keagamaan saya, bisa membawa. Tapi yang saya lihat ini umumnya mereka karena menganggap Tuhan itu sama aja. Tuhan itu kan satu, banyak jalan menuju Roma. Nah, ini saya lihat sudah bentuk pluralisme nih. Menurut saya. Ya. Jadi dan kenyataannya saya sudah melihat dari beberapa yang terjadi ya di bangsa kita ini, orang kawin campur karena ya udahlah yang penting agama sama aja lah. Jadi nggak ada jiwa fanatisme secara pribadi gitu. Ini kan berbahaya. Yeah. Berbahaya. Kalau untuk bentuk toleransi pernyataan seperti itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah mengarah kepada satu perkawinan dan mengorbankan iman, ini yang berbahaya. Itu sebabnya di buku saya itu terdapat pentingnya pemahaman tentang Tritunggal. Pentingnya pemahaman tentang Tritunggal supaya orang Kristen paling tidak mengerti sedikit banyak siapa sih Bapa, siapa sih Putra, siapa sih Roh Kudus. Dalam buku saya seperti itu. Paling tidak kalau dia sudah memahami siapa Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia ada punya jiwa kecintaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah untuk melunturkan imannya demi cinta misalnya, demi harta, demi kekuasaan. Karena kenyataan seperti itu. Dengan alasan begini, semua agama kan sama, itu bentuk plural, ya kan. Nah ini berbahaya ternyata, berbahaya sekali. Kalau orang sudah ke plural seperti itu, ya dia bilang begini, agama ini kan sama juga, tujuannya ke sana juga. Agama ini kan sama juga tujuannya ke sana. Oke, secara berbicara secara umum bentuk toleransi boleh, tapi secara pribadi dia harus punya pemahaman yang ya saya katakan harus militan lah ya, secara pribadi ya, secara pribadi dia jangan sampai tergoyah gitu. Saya juga kalau di depan orang secara umum nggak langsung kamu harus jadi Kristen, kamu harus percaya Yesus, tidak lah, tapi paling tidak saya senyum-senyum, oke, itu kan baik, paling saya hanya sebatas itu. Ya, yang saya khawatirkan dalam paham pluralisme ini artinya sampai dia tidak mengakui keunikan daripada Yesus Kristus ya. Finalitas bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, ini yang berbahaya. Itu melatar belakangi saya. Karena paham pluralisme ini banyak orang dengan mudah kawin campur dan akhirnya menjual imannya. Itu. Ini yang melatar belakangi saya memang. Oh gitu ya. Artinya ini sasarannya lebih banyak ke kaum muda dong Bu. Karena yang akan menikah kan generasi muda kita. Kalau mereka menganggap bahwa agama semua sama aja, banyak jalan menuju ke Roma, berarti buku ini bagus dibaca oleh mereka-mereka kaum muda, apalagi yang mau menikah begitu ya, sehingga mereka sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib gitu. Betul, sasaran ke kaum muda, tapi juga untuk orang tua supaya mereka juga punya pemahaman yang benar untuk memotivasi anaknya. Saya juga dulu atau anak-anak muda kan, anak-anak masih muda-muda, masih belum pada menikah. Atas pemahaman inilah saya berikan pada anak-anak, kamu hati-hati bergaul boleh kepada semuanya. Ya, toleransi
ya memang harus kita bertoleransi, tapi secara pribadi kamu punya iman yang kuat, kecintaan yang kuat kepada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kedua-duanya untuk orang muda sangat penting, untuk orang tua sangat penting. Karena kalau orang muda tahu, orang tua tidak tahu, ini juga berbahaya. Jadi kedua-duanya, kalau orang tua tahu, mungkin orang tua tidak tahu, orang tua bisa memotivasi dan mengarahkan anaknya. Menanamkan nilai-nilai yang benar. Betul. Jadi untuk keluarga ini lebih tepatnya. Baik. Supaya jangan terjebak kepada alam pluralisme. Baik, Bu. Semakin jelas isi dari buku yang Ibu tulis ini, ya. Dan dalam buku ini Anda menyatakan bahwa gereja mengalami pertumbuhan yang sangat fenomenal. Seberapa fenomenal sih pertumbuhan tersebut? Ibu bisa cerita? Ya, saya melihat di kenyataan di internet, di berita-berita bahwa pertumbuhan gereja itu luar biasa ya. Bahkan pernah dulu masalah di gereja yang di Korea, di Indonesia gereja di mana-mana, bahkan saya dengar kesaksian juga, lihat kesaksian salah satu gereja di Indonesia yang sampai punya rayon berapa banyak sekali, bahkan di hotel-hotel, di ruko-ruko, di tempat banyak sekali, yang dulu seingat saya tahun 90 aja belum begitu. Hanya sebatas bentuk gedung gereja, disitulah gereja. Tapi sekarang di mall, di ruko, di mana-mana gereja itu saya sudah mengalami sendiri, karena saya kalau diundang khotbah, lah di sini gereja banyak juga ya, wah di sini gereja, itu hasilnya pada selesai. Baik. Bu Sri, bagaimana Anda melihat toleransi beragama di Indonesia? Bagaimana Anda membandingkannya saat Anda dulu sebagai seorang Muslim dan sekarang sebagai orang Kristen, pendeta, dan dosen pula? Kalau sekarang saya melihat, sebetulnya saya bilang di Indonesia masih sangat toleransi banget, ya kan? Masih sangat gitu kan. Ya buktinya pertumbuhan gereja yang luar biasa. Yang dalam buku saya katakan sangat fenomenal kan. Itu. Dan waktu saya dulu masih agama lain, justru saya malah toleransinya nggak ada Pak, sejujurnya. Waktu saya masih agama lain gitu. Melihat agama lain itu musuh? Bukan musuh, gini kesannya kayaknya kasihan deh lo gitu. Sehebat-hebatnya kamu mau apapun tapi lu tetap neraka gitu dulu saya. Bawaannya mau nganiaya aja gitu, bawaannya ngerendahin gitu loh. Bawaannya seperti itu, ngerendahin aja kalau ngelihat orang yang bukan agama saya. Itu Ibu dapat karena pengajaran atau pendapat Ibu sendiri? Pertama, memang dari awal sejak kecil, dari orang tua, dari guru-guru kita udah diajarkan bahwa agamaku itu ya itu gitu. Di luar itu neraka jahanam. Dan sesudah saya pelajari juga dari kitab suci, ternyata emang begitu. Tetap yang namanya agama yang diridhoi ya agama saya itu waktu itu. Gitu. Makanya cara pandangnya seperti itu ya? Iya. Dibentuk oleh pengajaran dan juga bacaan. Iya, betul. Iya. Baik. Terima kasih, Bu. Nah, Pak Nenggolan, Ya, Pak. apa pendapat Anda mengenai perdebatan mengenai Trinitas antar para apologet yang ada di sosial media belakangan ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya sebenarnya punya pendapat itu, saya nggak mau ikut-ikutan lah untuk memperdebatkan apologet mereka, pendapat mereka secara pribadi. Karena itu hak mereka masing-masing kepada Tuhan. Jadi yang penting sekarang kita punya prinsip pribadi yang kita pegang, bahwa Trinitas itu memang alkitabiah, walaupun tidak ada tertulis secara langsung Trinitas. Tetapi kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 itu jelas itu adalah Trinitas. Karena pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu jugalah Allah. Jadi sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Lalu kalau masing-masing membuat kesimpulan sendiri-sendiri, itu terserah mereka saja. Tetapi yang penting kita mengimani bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Jadi inilah pengertian yang perlu kita pegang
supaya kita jangan mudah terbawa oleh angin pengajaran yang bersifat pribadi tetapi malah melenceng dari tujuan semula yang alkitabiah. Jadi saya begitu pendapatnya, saya nggak mau berpihak kepada si A, si B, si C, tapi saya berpihak kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Sang Penebus, dan Dia juga adalah Allah Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus itu sendiri. Begitu aja Pak pendapat saya gitu. Iya, terima kasih Pak Nainggolan dan Ibu Sri. Bisa cerita nggak mengenai pelayanan Anda berdua saat ini? Kalau Ibu Sri tadi cerita tentang panggilannya menjadi dosen, tapi juga pendeta, berarti melayani di gereja. Iya. Nah, Bapak bisa cerita, lalu kemudian Ibu lanjutkan, silakan. Oke Pak. Jadi pertama kali kami membuat pos kebaktian itu pertama itu 9 tahun 9 bulan. Itu yang pertama dimulai tahun 94. Itu sempat berhenti karena semua jemaat kami kebetulan waktu itu dari suku Karo. Jadi ketika mereka berniat ingin menggabungkan dengan gereja mereka di Kabanjahe, saya pikir waktu itu enggak masalah, kenapa enggak? Iya. Tetapi ternyata begitu kami diundang ke Kabanjahe, di situ ada perbedaan teologis. Artinya begini, mereka membuat ibadah itu ada ya seperti biasa. Tetapi yang membedakan adalah ketika firman Tuhan diberitakan, masih ada acara lagi adalah tumpang tangan. Jadi panjang sekali. Lalu kami membedakan supaya acara seperti itu dibuat sebelum firman Tuhan diberitakan, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan itu bisa di-clearkan gitu loh. Diluruskan kalau yang kurang pas tentang Alkitab. Karena prinsip kami adalah Alkitab itu adalah yang tertinggi dari segala-galanya. Nah, akhirnya kami nggak ada kata sepakat. Akhirnya mereka ikut semua ke gereja mereka, ya nggak apa-apa. Lalu pelayanan yang kedua, tetap rasa rindu untuk melayani Tuhan itu udah dari sejak muda, Pak. Ingin melayani Tuhan. Lalu itu ada intervalnya sekitar 14 tahun. Baru 2 tahun yang lalu kami ditabiskan sebagai gembala di gereja yang sekarang Gereja Kristen Bersinar. Oh gitu. Ini foto Bapak Ibu lagi ini pelayanan di Toba Dream. Toba Dream. Ya. Oh, ini di Jakarta Selatan berarti ya. Oh. Nah, ini pelayanan ketika kita membaptis, salah satu pembaptisan ada seorang yang bisa. ibu anak gadis yang menggebu-gebu rasa rindu sekali untuk bertobat. Akhirnya kita baptis, Pak. Oh gitu. Ini salah satunya. Ya. Nah, ini foto apa nih Bapak Ibu? Nah, ini saya cerita ya. Iya. Ini satu setelah tadi yang saya ceritakan, ada seorang teman yang undang saya. Itu ada yang baju merah, sesudah saya baju hitam, baju merah nomor 2 itu. Nah, di rumah dialah pertama kali saya kenal dan dia mengenali saya, yang dulu saya sebagai agama lain, lalu saya sebagai seorang Kristen. Lalu dia cerita, saya dimasukkan ke grup kami yang dulu ya, sudah 42 tahun yang lalu. Nah, didengarlah sama Samuel Watimena. Oh, desainer ini. Iya. Samuel Watimena itulah yang memfasilitasi kami ketemuan di situ gitu, di rumahnya. Reunian. Iya, Oh. Natalan, Paskahan gitu. Jadi Samuel ini dulu ya teman saya waktu SMP dulu. Jadi dia kenal banget. Saya pernah sekelas juga. Jadi kami ketemu. Jadi ini dia tahu banget Ibu kan sangat, agamanya beda ya. Sangat, makanya dia bingung. Dia, kok bisa gitu kan? Gitu. Ini Dan teman masa kecil. Masa kecil, iya. Ya. Nah, kalau ini Bu, ini saya dengan adik saya yang baju kuning, salah satu adik. Di bawah saya masih ada 4 kan, itu masih ada 3 lagi sudah dia. Lalu dengan 2 ponakan. 2 ponakan. Nah, itu Bapak kalau di keluarga saya kayak gitu gayanya tuh. Oh, itu sama Babe tuh. Iya. Oh, gitu. Bapak pendeta pakai topi kayak gituan. Bang Naeng itu, Pak.
Ya, ya, ya. Sekarang kita bicara sedikit mengenai keluarga. Ya, Pak Nainggolan, Anda dan Ibu Sri memiliki putra-putri yang sangat luar biasa nih. Ya. Amin, Pak. Bukan hanya mereka tamat dari Universitas Indonesia, 4 orang anak, namun juga mereka akhirnya bersama-sama melayani Tuhan. Bisa diceritakan sedikit mengenai mereka? Yang nomor 1, sarjana di atas, sarjana ilmu politik Indonesia. Sekarang sedang menyelesaikan atau sedang mengikuti master teologinya. Dan inilah yang ditahbiskan pendeta tanggal 28 September yang lalu ini. Ditahbiskan pendeta kami di gereja kami. Oh, jadi nomor baru 1 bulan lah. 1 bulan lewat ya? Iya. Ya. Nah ini istri dan cucu saya, jadi dia Ini baru dia punya anak fotonya 1. ya, Iya. anak pertama. Ini punya anak 1, dia baru 1. Iya. Nah ini nomor 2, ini gelarnya AMD SH MKN Master Teologi. Jadi ada 4 gelar. Jadi yang pertama gelar sarjana ekonomi, yang kedua dia bergelar sarjana hukum dari UI dua-duanya. Yang ketiga dia dapat S2-nya MKN Master Kenotariatan. Lalu inilah yang sempat satu kelas dengan Bapak dengan istrinya, saya dosennya. Jadi Gitu. dia AMD SH MKN MTH gelarnya. MTH juga. Dia seorang notaris. Ya, ini keluarganya. Punya anak 2, perempuan dan laki-laki. Iya, iya. Nah, kalau ini Bu? Nah, ini anak kami kan nomor 1, nomor 2 laki, ini nomor 3 perempuan. Ini Gracia, dia sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Suaminya Batak. Suaminya Batak Marga Sinaga. Ya, inilah keluarganya itu suaminya. Sebenarnya dia udah ada anak 3. Ini yang ikut yang kecil nggak ikut foto. Ya. Ya. Dan ini lengkapnya. Ini anak Ini dia dia, ya? 3-tiganya. Iya, betul. Nah, ini? Nah, ini anak nomor 4 Friska. Dia sarjana sastra Mandarin, S.Hum. Sarjana humaniora dari Universitas Indonesia. Dia aktivis gereja, dialah yang pegang sekolah minggu sekarang, ya. Nah ini suaminya Marga Sinaga, dia tinggal di Bekasi tapi sekarang suaminya sedang tugas di Samarinda. Iya, ini kedua anaknya. Ini nomor 4 ya Pak. Ya. Nah ini yang terakhir. Iya, ini yang nomor 5 sarjana bahasa Inggris. Dari Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA. Dia masih single. Masih single. Nah kalau ini? Nah ini habis pelayanan. Acara Batak ini? Iya, ini acara khusus. Jadi waktu itu Natal ini. Waktu itu Natal di HKI Cililitan sekaligus malam budaya Batak dan saya harus pakai, selain biasanya saya hanya pakai toga aja, tapi saya diharuskan pakai adat ya, ulos dan ikat kepala Batak. Kebetulan anak saya ketika itu ikut ya. Iya, iya. Nah, kalau ini nih? Ini waktu wisuda S3 di Balikpapan dari IKB, dan yang hanya hadir adalah anak saya nomor 4 karena ketika itu suaminya masih bertugas di Balikpapan, jadi bisa menghadiri wisuda S3 saya. Iya. Puji Tuhan. Nah, kalau ini nih? Nah, ini tadi kan foto mereka masih kecil-kecil. Nah, ini cucu masa kini udah besar-besar mereka. Ini luar cucu. biasa. Ini di rumah anak nomor 2 yang notaris. Ya, ini baru kira-kira belum ada 1 bulan fotonya. Nah, foto terkini itulah cucu udah besar-besar. Iya. Banyak sekali cucunya Pak. Ada 8. 8 dia. Cucu 8. Wow. Dan sudah gadis dan sudah pemuda ya? Iya, udah besar. Udah besar. Iya, terima kasih Pak Nainggolan dan Ibu Sri Supena. God lovers, sangat menarik perbincangan kita dengan Pak Nainggolan dan Ibu Sri Supena. Sayang kita harus sudahi bincang-bincang kita dengan beliau berdua. Sebagai pertanyaan penutup, apa pesan Anda berdua kepada keluarga Kristen di Indonesia? Pertama ke Pak Nainggolan dulu, baru kemudian Ibu. Pesan bagi keluarga Kristen di Indonesia. Saya berharap untuk seluruh keluarga, terutama bagi kepala keluarga Kristen, jadilah seperti apa yang terdapat di Mazmur 128 ayat 4 itu.
berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Sehingga sebagai kepala keluarga, kalau istri kan kepala rumah tangga, Ya. kepala keluarga itu harus bisa menjadi imam, teladan, panutan, dan sebagai pelindung untuk seluruh keluarga. Bahkan kedua belah pihak keluarga itu harus diupayakan supaya menjadi keluarga yang rukun, sukses, berhasil, dan beruntung. Itu Pak Puji pesan saya. Tuhan. Ini pesan dari Bapak Pendeta Nainggolan bagi keluarga, khususnya juga kaum bapak, Ya. sebagai imam kepala keluarga. Baik, terima kasih. Ibu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Martin. Kalau bagi saya pesannya sangat simpel untuk keluarga Kristen, ya, tetap berpegang pada Alkitab, ya. Yang kedua, berpegang pada janji pernikahan, ya. Oke. Karena ketika Setia dengan janji pernikahan. Iya, setia janji Amin. pernikahan, karena ketika pendeta menurunkan berkat, sebenarnya tidak ada rumah tangga yang tidak diberkati. Tidak ada rumah tangga yang tidak diberkati. Iya. Pasti ketika berkat itu turun, berkat sudah turun Iya. di dalam rumah tangga. Sehingga ketika kita menyadari itu, memang setelah berumah tangga belum tentu gak ada masalah ada. Tetapi kita ingat pada janji semula bahwa pasti Tuhan memberkati dan pasti ada jalan keluar. Ya, tetap berpegang pada Alkitab, dan anak-anak sedini mungkin kita ajaklah ngaji, artinya pengkajian Alkitab, kita ajarkan firman Tuhan. Ya, seperti pengalaman kami dulu masih kecil, karena kebiasaan saya dari kecil tuh udah ngaji, anak-anak dari kecil saya ajarin baca Alkitab setelah saya bertobat. Iya, iya, iya. Jadi jangan melupakan firman Tuhan dan juga membangun ibadah dalam keluarga ya. Amin. Baik. God lovers, demikian akhir dari perbincangan kita dengan Ibu Sri dan juga Pak Nainggolan. Terima kasih kepada Pak Nainggolan dan Ibu Sri Suparna yang berkenan hadir hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berdua bersama dengan keluarga besarnya tadi yang luar biasa. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih kepada God lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ku
Tuhan.